Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan tidak terhingga kenikmatan kepada kita. Tidak mungkin kita menghitung satu persatu nikmat yang sudah Allah sampaikan kepada kita, sehingga kewajiban kita sebagai umat muslim untuk bersyukur kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita dan umatnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian tentang kitab Al-Kabair, yaitu bahasan dosa-dosa besar. Untuk selanjutnya kita perkenankan kepada Bapak Kiai untuk memimpin kajian. Pak Kiai silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina walana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pengurus DKM Jami'al Latif beserta hadirin yang alhamdulillah bisa hadir pada pagi hari ini dalam kajian rutin kita, yakni kitab Al-Kabair yang berisi dosa-dosa besar. Dengan tujuan pengajian ini adalah supaya kita tahu mana dosa-dosa besar sehingga kita bisa menghindari daripada melakukannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kepada seluruh jamaah, ya, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini ilmu yang membawa manfaat dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kajian kita pada subuh kali ini melanjutkan kajian yang lalu, yakni Al-Kabiratur Rabi'ah, yakni dosa besar yang keempat. Setelah kita bahas dosa besar yang pertama adalah pada halaman satu, ya, yakni Al-Kabiratul Ula, dosa besar yang pertama kan asyirku billahi ta'ala, syirik atau musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang Al-Kabiratus Saniyah pada halaman 12, ya, itu adalah qatlun nafsi, membunuh ya jiwa, yakni membunuh orang. Ini adalah dosa besar yang kedua. Kemudian yang ketiga Al-Kabiratus Salisah pada halaman 14 as-sihru, yakni melakukan sihir, ya, santet atau ya ada istilahnya tenung, ya, atau misalnya melakukan sesuatu yang membuat orang istilahnya kesakitan gara-gara ada sihir tadi. Ini juga harus kita hindari karena itu dosa besar. Kemudian yang sekarang akan bahas adalah Al-Kabiratur Rabi'atu, dosa besar yang keempat. Tarkus sholati, meninggalkan sholat. Ya, tarkus sholati artinya meninggalkan sholat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa khalafa min ba'dihi khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba. Al-ayah. Artinya fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka generasi setelah mereka ada generasi yang kurang baik. Adha'us sholata, mereka berani menyia-nyiakan sholat. Wattaba'us syahawati, dan mereka mengikuti syahwat.
fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka akan menemui kesesatan. Illa man taba, kecuali orang yang telah bertobat. Al-ayata, sampai akhirnya ayat. Jadi ayat Al-Quran ini bisa dilihat di footnote 2 ya, untuk mengetahui nama surat dan ayatnya. Ini ada dalam surat Maryam ayat 59 sampai ayat 60. Kesimpulan dari ayat 69 sampai 60 surah Maryam tadi, bahwa akan terjadi generasi-generasi yang kurang baik, di mana generasi yang kurang baik ini adha'us shalah wa taba'us syahawat, ditandai dengan dua hal. Mereka berani menyia-nyiakan sholat atau mengabaikan ibadah sholat. KTP-nya tertulis agamanya Islam, akan tapi sholatnya pada malas, ya, bahkan berani meninggalkan. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, generasi yang buruk yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat itu ditandai dengan wattaba'us syahawat, mereka mengikuti hawa nafsu syahwat, ya. Jadi mereka terlena dengan hawa nafsunya tadi, mereka mengumbar, ya, nafsu syahwatnya. Maka tentu mereka akan menemui, ya, kesesatan, bahkan kesengsaraan. Namun di sini ada kata-kata illa man taba, kecuali kalau memang dia bertobat kembali kepada jalan yang benar, tentu oleh Allah Subhanahu wa taala akan diterima tobatnya, asalkan nasuha yang sungguh-sungguh dalam bertobatnya kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Artinya fawailun, maka celaka besar, lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang dari sholatnya itu mereka melalaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang berkata, katanya enggak mau sholat. Kenapa? Ya karena diancam dengan neraka wail atau celaka. Fawailul lil musallin. Ya, sebenarnya orang ini keliru memahami, karena harusnya dilanjutkan. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang diancam dengan neraka wail atau celaka besar itu yang sholatnya melalaikan atau mengabaikan, mengakhir-akhir dari waktu yang semestinya. Jadi yang mengakhir-akhir saja dari sholat, ya, dari waktunya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diancam dengan neraka wail, celaka besar. Apalagi kalau berani meninggalkannya. Itu yang benar pemahamannya, bukan sepotong-potong nama membacanya fawailul lil musallin, neraka wail bagi yang sholat. Oh, begitu orang yang sholat itu diancam ini. Padahal yang dimaksudkan, yang diancam ini orang yang sholatnya suka melalaikan, yuakhiruna an waqtiha, suka mengakhir-akhir dari waktunya. Logikanya yang suka sholat saja tapi suka mengakhir-akhir dari waktunya sudah diancam dengan neraka wail. Apalagi kalau sampai berani meninggalkannya. Itu yang dimaksudkan dalam ayat ini. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang suka berbuat riya, pamer dengan amal-amal kebaikannya. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka mencegah dari barang-barang yang diperlukan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami ini bukan golongan orang-orang yang suka sholat. Jadi ketika di akhirat tadi ditanya, kenapa kalian ada di neraka Saqar, neraka yang amat panas? Mereka menjawab, wah, karena kami di dunia enggak mau sholat. Akhirnya kami diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka namanya Saqar. Ini ada dalam Al-Qur'an foto 4, ya, lihat, itu surah Al-Mudassir, Mudassir namanya. Surat Al-Mudassir,
ayatnya ayat 42 sampai 43. Masalah kumpi sakor itu ayat 42. Kemudian qalu lam nakum minal musallin, surah Al-Muddatsir ayat 43. Kemudian kita lanjutkan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Al ahdu, adapun suatu perjanjian, alladzi bainana, yang ada di antara kita, ya, umat Islam, wa bainahum, dan di antara mereka yang bukan kaum muslimin, as-sholatu adalah sholat. Faman tarakaha, maka barang siapa yang berani meninggalkannya, faqad kafara, maka sungguh ia telah kufur. Nauzubillah min dzalik. Jadi begitu beratnya orang yang telah meninggalkan sholat ini, sehingga dipandang faqad kafara, sungguh ia telah kufur. Dalam memahami hadis ini di kalangan ulama ada dua interpretasi. Apakah orang yang meninggalkan sholat itu jatuh menjadi orang kafir? Faqad kafara kan artinya sungguh telah kufur, itu pelakunya adalah kafir. Ya, ini di kalangan ulama telah menjelaskan bahwa orang yang meninggalkan ibadah sholat ini ada dua macam. Ya, ada yang meninggalkannya itu kaslanan karena malas. Ada yang kedua meninggalkannya itu karena juhudan, karena inkar kepada kewajiban ibadah sholat. Nah, kalau misalnya ulama menjelaskan kalau meninggalkan sholatnya itu karena malas atau karena sibuk, tapi dalam hatinya masih ada keyakinan dan merasa dosa, merasa bersalah bahwa saya tidak sholat ini, tapi karena malas aja dia meninggalkan. Nah, ini tidak sampai kepada kufur, tapi dia fasik. Artinya orang mukmin tapi telah berbuat dosa besar, ya, sehingga masih ada harapan masuk surga, tapi dia harus ngetem dulu di api neraka. Tentang di api nerakanya berapa lama, apakah 1 jam atau sehari atau setahun atau 100 tahun, itu Allah yang ngatur, ya, bagaimana besar dan kecilnya dosa seseorang, ninggalkan sholatnya apakah berapa kali ini, ya. Kalau misalnya hanya sekali 2 kali mungkin di nerakanya enggak begitu lama, tapi kalau bertahun-tahun meninggalkannya tentu harus ngetemnya di nerakanya lama juga. Tapi masih ada harapan nanti lama-lama diangkat untuk masuk surga ketika dia masih ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masih ada syahadat, masih ada iman. Tapi kalau meninggalkan sholatnya itu dengan sengaja dan kemudian dia mengingkari kewajibannya, misalnya untuk apa sholat segala, ya, nggak perlu, ya, tidak ada merasa dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang semacam ini sepakat ulama dia itu udah menjadi kafir, kufur, karena mengingkari syariat agama Islam yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal salat ini imaduddin, ya, pillar of religion, yakni tiang agama Islam. Kalau salatnya ditinggal berarti sama aja merobohkan, ya, agama Islam itu sendiri. Kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW telah bersabda, man fatathu salatul asri habita amaluhu. Barang siapa yang tertinggal salat asar, maka hapuslah amalnya. Jadi rupanya sholat asar ini jangan sampai diabaikan. Kadang-kadang orang sibuk di perjalanan dan sebagainya, sehingga tertinggal sholat asar ini, maka amal kebaikannya akan hapus, akan menjadi hilang. Nauzubillah min dzalik. Ini angka 1, ya, kaitan dengan angka 6, ya. Jadi 6 ini rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian waqala, dan Nabi Muhammad SAW bersabda,
bainal abdi wa bainasyirki tarkus shalah. Antara seorang hamba dan antara kemusyrikan adalah meninggalkan sholat. Artinya dengan dia berani meninggalkan sholat, bisa-bisa orang jatuh ke dalam kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dosa begitu besar seperti dosa musyrik nanti, na'udzubillah. Makanya hati-hati jangan sampai keluarga kita, saudara kita, masyarakat kita jangan sampai berani meninggalkan ibadah sholat yang 5 waktu ini. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau telah bersabda, man taraka sholata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. Artinya man taraka sholata, barang siapa yang meninggalkan sholat muta'ammidan, dengan sengaja, faqad bari'at minhu zimmatullah, maka sungguh telah terlepas minhu darinya zimmatullah, tanggungan Allah. Jadi maksudnya kalau orang sudah berani meninggalkan sholat dengan sengaja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tidak peduli lagi dengan orang mau masuk neraka, itu Allah ta'ala akan mengazabnya orang tadi, ya, karena sudah tidak dipedulikan lagi untuk menjadi orang yang bahagia di akhirat. Nauzubillah min. Qalahu Makhul an Abi Dzarrin. Telah mengatakan kepadanya Imam Makhul dari sahabat Abi Dzar, walam yudrikhu, dan ia tidak menemuinya. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah berkata, ama annahu la hazza li ahadin fil Islam adha'a shalah. Sungguh bahwasanya tidak ada bagian untuk mendapatkan kebahagiaan bagi seorang pun dalam agama Islam ini adha'a shalah, orang yang berani menyia-nyiakan sholat. Jadi maksudnya orang yang mengaku agama Islam tapi berani meninggalkan sholat, ini tidak ada bagian untuk menjadi orang yang bahagia di dalam agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala Ibrahim an-Nukhai, Imam Ibrahim an-Nukhai telah berkata, man taraka sholata faqad kafara, barang siapa yang berani meninggalkan sholat, maka sungguh ia telah kufur. Ya. Wa qala Ayyub as-Sakhtiyani, Imam Abu Ayyub as-Sakhtiyani misla zalika telah berkata seperti demikian juga, yakni orang yang berani meninggalkan sholat itu adalah telah jatuh ke dalam kekufuran. Warawal Jariri, Imam Al-Jariri telah meriwayatkan an Abdullah bin Syakik, dari Abdullah bin Syakik, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarawna syai'an minal a'mali, tidak melihat sesuatu pun dari amal-amal perbuatan, tarkahu meninggalkannya kufrun, meninggalkannya menjadikan kufur, ghairas sholati, selain sholat. Jadi maksudnya para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat suatu amaliyah yang kalau ditinggalkan orang itu menjadi kufur, kecuali masalah sholat ini. Sehingga menurut para sahabat Nabi, kalau orang berani tidak sholat, berarti dia telah berani menjatuhkan dirinya kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Akhrajahul Hakimu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim fil Mustadraki, dalam kitabnya yang bernama Al-Mustadrak. Wa akhrajahu Tirmizi, demikian juga Imam Tirmizi telah meriwayatkannya duna zikri Abi Hurairah, tanpa menyebut sahabat Abi Hurairah. Wa qala Ibnu Hazmin, telah berkata Imam Ibnu Hazm, la zanba ba'da syirki a'zamu min tarki shalah. La zanba, tidak ada dosa ba'da syirki, setelah musyrik, a'zamu, yang lebih besar, min tarki shalah, daripada meninggalkan sholat. Jadi memang dosa syirik itu menyekutukan Allah, dosa yang paling hebat besarnya. Sehingga dalam ayat Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak akan
mengampuni dosa syirik, ya. Tapi Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi orang yang ia kehendaki. Karena dosa musyrik ini menyekutukan Allah adalah paling besar. Nah, di bawah dosa syirik ini adalah dosa meninggalkan sholat. Hatta yahruja waktuha, sehingga keluar waktunya. Yang kedua, waqat mu'minin bighairi haqqin, ya, dan membunuh orang yang beriman tanpa hak. Ini juga urutannya setelah musyrik mengenai dosa besarnya. Membunuh orang yang beriman ya tanpa hak. Ya, kecuali kalau ada hak, misalnya karena dia misalnya membunuh orang sehingga harus dikisos, itu namanya ada hak, ya. Membunuh orang tadi algojo misalnya enggak dosa, karena kan ada hak untuk dibunuh, dikisos gitu. Tapi kalau misalnya tanpa hak langsung dibunuh aja orang beriman, ini dosanya ya dosa besar. Kemudian kita lanjutkan, warawa Hammam, Imam Hammam telah meriwayatkan, naba'ana Qatadah, telah bercerita kepada kami Imam Qatadah, Anil Hasan, dari Imam Al Hasan, an Hurais bin Qubaisah, dari Hurais bin Qubaisah, qala, ia berkata, haddatsani Abu Hurairah, telah bercerita kepada saya Imam Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Artinya yang pertama kali dihisab seorang hamba pada hari kiamat dari amalnya, as-sholatuhu, adalah sholatnya. Fa in sholuhat, kalau sholatnya bagus, faqad aflaha, sungguh ia telah beruntung, wa anjaha, dan telah sukses. Wa in fasadat, dan jika sholatnya rusak, buruk, jelek, faqad khaba wa khasira, sungguh ia telah rugi dan celaka. Hasanahu Tirmidzi, hadis Imam Tirmidzi telah memandangnya hadis hasan. Hadis hasan itu hadis yang bagus, yakni derajatnya di bawah sahih tapi di atas dhaif, dan sepakat ulama bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan dalil. Jadi kesimpulan hadis ini bahwa amal-amal ibadah kita nanti di hari kiamat yang paling pertama kali dihisab, ya. Perlu diketahui bahwa amal-amal perbuatan kita ini akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Di dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 25-26 atau ayat terakhir, Allah berfirman, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum, sungguh kepada kamilah mereka kembali, dan sungguh tanggungan kami untuk menghisab mereka. Ya, bukan menghisab tapi menghisab. Menghisab itu ya yang pertama dihisab oleh Allah, ya, diteliti bagaimana, ternyata adalah sholatnya. Jadi sebelum zakatnya, sebelum puasa Ramadannya, sebelum hajinya, sebelum umrohnya, adalah dilihat, ditanya dulu bagaimana sholatnya. Kalau misalnya sholatnya fa'in sholuhat, kalau sholatnya bagus, insya Allah dia dikatakan faqad anjaha wa aflaha, sungguh sukses dan beruntung dia, karena sholatnya bagus. Tapi sebaliknya, kalau wa'in fasadat, sholatnya rusak, sholatnya jelek, ya, mungkin dari bacaannya jelek, mungkin juga dari kehusyuannya nggak ada, atau suka di akhir-akhir dari waktu yang semestinya, kan jadi buruk sholatnya, maka faqad khaba wa khasira, sungguh ia telah rugi juga celaka. Nauzubillah min. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, umirtu an uqatilan nasa, aku telah diperintah untuk memerangi manusia, hatta yashhadu alla ilaha illallah, sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sungguh Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimu sholata, dan agar mereka mendirikan sholat, wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat.
Fa in fa'alu zalika, maka jika mereka melakukan hal itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka terjaga dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka, illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam, yakni kaitan dengan bayar zakat dan sebagainya. Wa hisabuhum 'alallahi, dan hisab mereka ada pada Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang disepakati kesahihannya. Jadi pentingnya sholat ini dalam hadis di sini dinyatakan sampai orang yang tidak sholat ini diperintahkan untuk diperangi, ya, sehingga mereka ibadah sholat, bahkan menunaikan ibadah zakat. Kemudian kita lanjutkan, wa an Abi Sa'idin, dari Abu Sa'id, anna rajulan qala, bahwasanya ada seorang laki-laki, ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, wailaka, alastu ahaqqu ahlil ardi an attaqiyallah, celaka engkau, tidakkah aku yang lebih berhak di muka bumi ini untuk bertakwa kepada Allah? Faqala Khalid bin Walid, faqala Khalid bin Al-Walid, maka berkata Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai kepadanya, ala adribu unuqahu ya Rasulullah, tidakkah aku akan penggal lehernya wahai Rasulullah? Faqala, lalu Rasulullah bersabda, la, jangan, la'allahu ayyakuna yusolli, barangkali ia orangnya suka sholat. Muttafaqun alaih, hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ceritanya hadis ini kalau kita pahami, kita ambil kesimpulannya, ada seorang laki-laki, ya, datang menghadap Rasulullah. Lalu orang itu berkata, ittaqillah, wahai Nabi Muhammad, Anda takwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Jadi menyuruh takwa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Nabi Muhammad itu bukan orang yang bertakwa, yang suka maksiat kepada Allah. Kalau misalnya kepada kita, ya, nyuruh kamu takwa kepada Allah, ya wajarlah, karena kan kita banyak dosa, ya. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan dimaksum itu dijaga daripada dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, karena uswatun hasanah, Nabi Muhammad itu suri tauladan bagi kita. Jadi wajar kalau dijaga dari dosa dan noda, karena kan untuk jadi ikut umat sampai hari kiamat. Tapi orang ini berkata, wahai Muhammad, takwalah kepada Allah. Sehingga kata Nabi, kamu menyuruh saya takwa kepada Allah, di muka bumi ini memang siapa yang lebih takwa gitu, ya. Sehingga tampil seorang pemberani yang bernama Khalid bin Al-Walid, yang terkenal gagah berani itu. Beliau berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau izinkan kalau saya penggal aja lehernya orang itu? Ya, saya pukul lehernya, karena mungkin melihat orang ini enggak sopan sekali ini. Rasulullah bersabda, Allah, jangan dibunuh lah, ya. Kenapa? Barangkali dia orangnya suka sholat. Jadi karena melihat masih ada harapan barangkali dia suka sholat, Rasulullah enggak usah, ya. Jadi artinya dengan sholat itu menjadi penghalang untuk orang tadi dibunuh oleh Khalid bin Al-Walid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit lagi lanjutkan, ya. Bab 4 ini, warwal Imam Ahmad fi musnadihi, Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab musnadnya telah meriwayatkan hadis min hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anhu qala, bahwasanya beliau telah bersabda, man lam yuhafiz ala sholati, barang siapa yang tidak menjaga atas sholatnya, lam yakun lahu nurun, maka tidak akan ada baginya cahaya. Nur ini cahaya. Wala burhanun, dan tidak ada
Burhanun itu adanya argumentasi. Wala najatun, dan tidak akan ada keselamatan. Wa kana yaumul qiyamah, dan pada hari kiamat nanti ada ma'aqorun, disertakan dengan si Korun, wa Fir'aun, dan Fir'aun, wa Haman, dan Haman, wa Abi Jahal, dan dengan Abu Jahal, wa Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf. Ini orang-orang yang disebutkan tadi adalah orang-orang yang jahat, bahkan di dalam Al-Quran sudah dinas akan menjadi penghuni neraka. Ya, kayak Fir'aun, Korun ini zaman Nabi Musa yang di harta dengan rumahnya, wa khasabna bihil arda wa bidarihi itu bihil arda, jadi ditenggelamkan ke bawah, longsor dan sebagainya karena Allah murka kepada orang. Nah, jadi orang yang di dunianya tidak mau sholat, tidak menjaga sholat 5 waktunya, mereka tidak akan ada cahaya, sehingga nantinya akan jadi gelap gulita. Ya, tidak ada argumen untuk menjadi orang yang bahagia lagi. Bahkan wala najat, tidak akan ada keselamatan. Jadi kalau enggak selamat ya berarti celaka terus. Nauzubillah min. Bahkan nanti digolongkan di nerakanya itu dengan orang-orang yang paling top jahatnya. Ya, ini kayak si Fir'aun, Korun, Haman, Abu Jahal, sama Ubay bin Khalaf, ini nama-nama orang yang jahat, orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Kemudian pengarang kitab ini Syekh Az-Zahabi namanya berkata, wa hadhihi nususu, dan adapun nas-nas ini, keterangan-keterangan yang tadi disampaikan berupa ayat Quran dan hadis-hadis Nabi, tusyiru, memberikan petunjuk bi kufri tarikis shalah, dengan kufurnya orang yang berani meninggalkan sholat. Jadi kata beliau, dalil-dalil nas-nas Al-Quran dan hadis tadi memberikan isyarat, petunjuk bahwa orang yang berani meninggalkan sholat bisa menjadi orang ini jatuh kepada kekufuran. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Muadzin, dan sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa harramahullahu 'alan nar, muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda kepada sahabat Mu'ad, ma min abdin, tiadalah seorang hamba pun, yashhadu, yang bersaksi, alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, illa harramahullahu 'alan nar, kecuali Allah haramkan orang tersebut untuk masuk ke dalam api neraka. Jadi kalau ya orang yang bersyahadat mengimani asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, Allah akan haramkan masuk ke dalam api neraka. Nah, sementara dengan tidak sholat tadi berarti ini orang ini akan menjadi kufur dan akan menjadi penghuni api neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka famu akhirus sholat, kata beliau, maka orang-orang yang mengakhirkan sholatnya, suka melalaikan ibadah sholatnya, ditunda-tunda ibadah sholatnya an waktiha, dari waktunya, sahibu kabirotin, berarti dia pelaku dosa besar. Itu yang mengakhir-akhir saja, melalaikan saja sudah dilakukan, disebutkan pelaku dosa besar. Wa tarikuha bil kulliyah, ani sholatal wahidah, dan adapun orang yang meninggalkan secara keseluruhan, yakni meninggalkan sholat yang satu kali saja, ditinggalkan dengan sengaja tadi, kaman zana wasaroko, maka dosanya itu seperti orang yang berzina dan mencuri. Li'anna tarka kulli sholatin, karena meninggalkan setiap kali sholat, au tafwitiha, atau menyia-nyiakannya, kabiratun, adalah dosa besar. Fa in fa'ala zalika marratin, maka jika melakukan hal itu beberapa kali, jadi satu kali aja sudah dosa besar. Ini kalau ditinggalkannya berkali-kali, apalagi bertahun-tahun, ya, tidak melakukannya cuma di KTP aja agama Islam, tapi sholatnya malas, sehingga ada disindir dalam nasyid, dalam qasidah itu yang berisi dakwah Islam, katanya subuh kesiangan, zuhur kerepotan, maghrib, ya
kecapean, isya. Ada kan subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Kan adanya seperti itu sindiran. Ini kalau misalnya demikian, sudah subuhnya alasannya kesiangan, zuhurnya kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, tahajud kebablasan, ya, sehingga nggak ada waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas kana min ahlil kabair, dia termasuk orang-orang yang pelaku dosa besar. Illa ayyatuba, kecuali kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia insaf, dia sadar, kemudian tobat dengan sungguh-sungguh, ya, tentu Allah akan mengampuni, ya, kalau dia tobat dengan sungguh-sungguh. Fa in lazama tarka shalah, maka jika dia terus-menerus meninggalkan salat, fahuwa minal akhsarinal ashqiya'il mujrimin, bahwa maka dia termasuk minal akhsarin, orang yang sangat rugi, al ashqiya, orang yang celaka, al mujrimin, orang yang berbuat dosa. Itu sampai ya akhir pembahasannya demikian. Intinya kalau kita baca dan kaji telaah dari awal sampai akhir tadi, bahwa termasuk dosa besar yang harus dijauhi dan dihindari oleh umat Islam, tarkus shalah adalah meninggalkan sholat. Karena kalau kita baca ayat Quran, ya, dengan diancam neraka sakor tadi, dengan hadis-hadis Nabi yang bisa menjatuhkan orang kepada kufur bahkan syirik, ini adalah meninggalkan ibadah sholat yang 5 waktu. Dan orang yang berani meninggalkannya akan diancam akan menjadi ahli neraka, bahkan di nerakanya itu akan dibarengkan, disertakan dengan orang-orang yang jahat seperti Fir'aun, seperti Qarun, seperti Haman, seperti Abu Jahal, seperti Ubay bin Khalaf. Nauzubillah min. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, masyarakat kita, khususnya di kota Depok ini, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijaga, ya, dari hal-hal yang negatif, dan mudah-mudahan kita lakukan yang positif. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita akhir dengan doa Fathul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.